Beberapa waktu yang lalu, Rano Karno, seorang artis, pernah menjadi pejabat juga, mengatakan bahwa toko buku Gunung Agung akan tutup dan kemungkinan juga akan muncul toko buku yang lainnya. Beliau mengatakan ini adalah sebuah presiden buruk di dunia pendidikan karena buku merupakan jendela dunia. Buku ini merupakan tuangan pikiran seorang penulis yang mempunyai ide dan gagasan ataupun juga keilmuan untuk bisa ditransformasikan kepada publik. Bagaimana kita menanggapinya? Ya bisa jadi karena dengan rubuhnya, tutupnya sebuah toko buku, ini merupakan sebuah tanda yang tidak baik. Kalau kita lihat sebenarnya bukan hanya toko buku Gunung Agung, yang lainnya sebenarnya juga sudah begitu. Banyak sebenarnya yang omsetnya sudah ngedrop jauh banget tanpa dipublikasikan. Bahkan koran edisi cetak juga demikian halnya. Bohong kalau dia mengatakan tirasnya masih sekian puluh ribu, masih sama seperti dahulu. Bohong aja. Tidak ada yang bisa dibuktikan. Gimana cara membuktikannya? Termasuk juga majalah cetak yang lainnya pasti merosot. Ini menandakan sebenarnya ketika kita masih mengagung-agungkan sesuatu yang bersifat fisik, maka tunggu kehancurannya. Bukan hanya buku. Kalau kita masih mengagung-agungkan fisik kita sendiri, tubuh kita yang kuat, kokoh, sehat, juga akan seperti itu juga. Yang lainnya juga begitu. Manakala sebuah perusahaan perbankan yang punya skala nasional, bahkan sudah punya perwakilan di luar negeri, juga masih mengagungkan kantor cabangnya, ya siap-siap aja bakal ditinggalkan oleh orang. Perbankan, maskapai, semuanya berubah menjadi digital. Seingat saya, pertama yang mendahului, yang mempelopori tiketing digital adalah AirAsia. Seingat saya, maaf kalau salah. Kalau ditanya begini, kalau beli tiket digital pakai HP siapa, pakai komputer siapa? Komputernya kita. Kalau dicetak, kertasnya siapa? Kertasnya kita. Terus kalau internetnya, koneksinya menggunakan punya siapa? Punyanya kita. Yang uangnya masuk kemana? Ke maskapai. Yang seneng siapa? Kita. Loh kok bisa? Wong kita rugi kok malah seneng. Rugi secara hitungan fisik kasar. Tetapi manakala kita menghitungnya dengan analisis ekonomi, maka akan menjadi untung. Coba dipikir, kalau seandainya kita beli tiket pesawat harus datang ke maskapai, paling buruk ke agen lah, berapa waktu yang digunakan, kemudian berapa biaya yang digunakan untuk menuju maskapai. Mungkin Anda naik ojol, mungkin naik mobil, naik kendaraan dan sebagainya.
tidak efektif. Tapi manakala Anda menggunakan HP Anda untuk bertransaksi, maka Anda tidak perlu kemana-mana. Counter agent tiket pesawat itu ada di tangan Anda. Maka sangat tidak mustahil ini juga akan mengurangi karyawannya maskapai atau agen. Agen-agen sudah mulai teriak-teriak. Kenapa? Karena yang dulu tiket pesawat dijual di banyak agen sehingga menimbulkan banyak ekonomi, sekarang bisa dijual di ATM, bisa dijual di HP, sehingga ini memangkas mata rantai yang panjang menjadi sangat singkat. Seolah-olah kita itu membeli tiket pesawat langsung ke maskapainya. Perbankan, ketika perbankan, coba diingat-ingat ketika Anda mau store uang, masih ke teller, berapa lama waktunya dan sebagainya seperti tadi. Tapi sekarang sudah ada CDM yang bisa menabung, memasukkan uang ke rekening hanya dengan menggunakan mesin. Lebih dari itu, coba bayangkan manakala Anda mau bertransaksi, bahkan Anda tidak perlu uangnya secara fisik, Anda hanya perlu memindahkan datanya, transferlah dan sebagainya. Maka physically kantor cabang, physically ATM sudah mulai tergantikan. Belajar, Anda menjadi seorang siswa atau mahasiswa. Ketika Anda belajar, yang dulu Anda harus hadir di kelas jam 7 masuk, nanti pulang jam 1, ada pemaksaan di sini. Namun seiring waktu itu, sekarang kita bisa belajar tanpa harus hadir secara fisik. Lihat pada saat COVID kemarin, semuanya menggunakan daring. Ketika Anda mau ujian pun Anda tidak perlu hadir, sehingga sesuatu yang fisik ini menjadi hilang semuanya. Kampus yang besar megah mungkin akan mulai ditinggalkan, mungkin tidak perlu sebesar ini sekarang ini, tapi Anda cukup menggunakan komputer atau hanya menggunakan gawai Anda, gadget Anda untuk bertemu dengan dosen, atau bahkan dosennya menjadi tereliminasi. Kenapa? Karena semuanya menggunakan sistem. Semua materi pembelajaran sudah ada di sistem. Waktu ujian nggak perlu lagi ada pengawas. Semuanya dikerjakan ujiannya di situ dan langsung Anda ketahui nilainya. Saya ingat betul ketika menghadiri UCWC Open Courseware di Amerika, di US, undangan dari MIT. Ada orang Indonesia yang bertanya, bagaimana jika cheating, mencontek? Dia mikir lama banget, sampai 10-an menit cheating. Dia bingung, kenapa cheating sih? Ternyata kemudian dijelaskan bahwa cheating berlaku tidak jujur ketika mengerjakan tugasnya. Dia nyontek atau dia tanya sama temennya atau melihat buku catatannya ngepek. Nah, yang dari Amerika ini bingung lagi. Loh, ini kan untuk dirinya sendiri, kenapa tidak jujur sama dirinya sendiri? Ini sesuatu hal yang lucu, yang menarik untuk diperbincangkan. Jadi ternyata dunia pendidikan kita itu mungkin masih perlu terawasi gitu. Yang seharusnya tidak perlu. Alah, kita tuh belajar untuk pinter. Lah kenapa untuk belajar untuk pinter saja harus tidak jujur gitu loh? Kan aneh gitu loh. Jadi teman-teman, saudara sekalian, bahwa tidak mustahil suatu saat omongan Rono Karno ini bisa benar, tapi juga jangan salah, karena buku semuanya udah berubah menjadi digital.
ISBN, penerbit ISBN saja sekarang sudah ada EISBN, jurnal sudah ada ISSN. Dulu masih ada tuh CD-ROM. Jadi bukunya sudah dibundel menggunakan CD-ROM. Lah, masih tergantung lagi fisik. Bukanya pakai komputer, pakai HP nggak bisa. Terus kalau CD-nya rusak, gores-gores gimana? Nggak kebaca, nggak bisa. Jadi inovasi besar-besaran luar biasa akan terjadi manakala HP yang kita gunakan bisa digunakan untuk berbagai macam hal, sehingga fisik yang besar, fisik yang diandal-andalkan, diagung-agungkan tidak akan berarti, dan berubah semuanya menjadi digital, berada dalam genggaman tangan kita. Jadi teman-teman, saudara sekalian, kalau Anda mau hebat, maka kuasai gadget Anda. Bukan menjadi pemakai, tetapi Andalah yang harus menjadi trendsetter. Trendsetter itu 75%. Kalau follower itu cuma 25%. Terserah Anda mau menjadi trendsetter atau follower. Tapi kalau menjadi follower, kemana-mana ngikut sana ngikut lagi. Tapi kalau menjadi trendsetter, Anda yang diikuti. Apapun Anda bisa mewarnai, apapun Anda bisa tentukan sendiri. Teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.